sekali dapat bertemu saudara semua di Warta Gereja Kristen Kalam Hidup. Selama pandemi COVID-19, ibadah akan dilaksanakan secara online, dan untuk liturgi serta renungan akan dikirimkan melalui grup WhatsApp Gereja Kristen Kalam Hidup. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan konseling, Bapak Ibu dapat menghubungi Pendeta Gideon Setiabudi. Bagi saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau pengucapan syukur, Anda dapat mengirimkan melalui rekening Gereja Kristen Kalam Hidup yang tertera di bawah ini. Dan tidak lupa juga nih, kita memiliki gerakan janji iman yang digunakan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Warga jemaat yang ingin memberikan janji imannya, Anda dapat memberikan melalui rekening gereja yang tertera di bawah ini. Biarlah kita sebagai murid-murid Kristus senantiasa untuk terus mengucap syukur dan selalu menjaga kesehatan karena Tuhan telah melindungi kita dan menjaga kita sampai saat ini. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama-sama siapkan hati kita datang ke hadirat Tuhan. Saya percaya kita yang beribadah di rumah masing-masing dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang baik. Mari kita siapkan hati kita dengan penuh rasa syukur, dengan penuh ucapan terima kasih dalam satu kita mulai. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Dalam kehidupan ini saya percaya setiap kita membutuhkan hadirat Tuhan. Karena tanpa hadirat Tuhan, kita tidak akan mampu melewati tantangan kehidupan ini. Karena termasuk kata lebih baik satu hari di perantara daripada 1000 hari di tempat lain. Mari jadikan pujian ini untuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, lebih baik satu hari. Satu hari aku rindu.
Juga Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mohon merapat kuasa Roh Kudus Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh mengerti, memahami, serta kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam persekutuan kami, ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau serahkan semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sungguh kami bersyukur oleh kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Hari demi hari dapat kami lalui bersama-sama dengan Tuhan, dan banyak hal yang Tuhan percayakan untuk dapat kami lakukan. Biarlah kiranya kami semakin menyadari bahwa di dalam kehidupan kami orang percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin lakukan, ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan, sehingga semua orang dapat mendengar dan menerima Tuhan melalui sikap hidup kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersama-sama rindu akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Juga untuk hamba-Mu yang Tuhan percayakan, biarlah kiranya Tuhan memakai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu berdasarkan bukan daripada pemikiran dan pemahamannya, melainkan dari dorongan kuasa Tuhan melalui dalam Roh Kudus Tuhan yang ingin berbicara di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan. Tema perenungan firman Tuhan untuk kita hari ini adalah pemimpin yang melayani atau pelayan yang memimpin. Yang didasari dari Markus pasal 10 ayat 43 dan ayat 44. Mari kita membuka firman Tuhan. Markus pasal 10 ayat 43 dan ayat 44. Demikian firman Tuhan. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebagian dari kita pasti pernah mengenal atau pernah membaca suatu karya tulis seorang penulis yang bernama Peter Drucker. Di dalam salah satu tulisannya tentang kepemimpinan, ia berkata, pemimpin efektif dapat menggugah pengikutnya melakukan sesuatu. Pemimpin itu nyata. Mereka orang-orang yang memberi teladan. Kepemimpinan itu tanggung jawab, bukan hak istimewa, gelar ataupun uang. Ungkapan ini tentu sesuatu yang sangat luar biasa, memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan satu hal yang luar biasa bagi seorang pemimpin. Bagaimana jika saya bertanya bagi kita semua, apakah ungkapan ini juga memberi suatu semangat bagi saudara? Mungkin di antara kita berkata, sebagai seorang pemimpin saya sangat terberkati oleh ungkapan ini. Bahkan saya merasakan suatu hal motivasi yang baru. Dan saya mengatakan juga bahwa ini sesuatu hal yang harus saya pikirkan di dalam kepemimpinan saya. Tetapi bagaimana jika di antara kita ada yang berkata, perkataan ini sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang luar biasa. Karena saya hanyalah seorang yang biasa, tidak menduduki satu jabatan tertentu, tidak menduduki suatu kedudukan tertentu. Apalagi saya seorang pegawai biasa, saya seorang driver, saya seorang yang melakukan tugas yang biasa-biasa dan lain sebagainya. Jadi ungkapan ini adalah sesuatu yang biasa, tidak ada sesuatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Saudara, kadangkala anggapan seseorang terhadap pemimpin adalah hanya bagi orang yang menempati pada sebuah kedudukan tertentu atau menempati sebuah jabatan tertentu, tetapi tidak bagi semua orang. Apakah pemimpin hanya berlaku pada orang-orang tertentu dan
bagi orang yang biasa bukanlah seorang pemimpin. Apakah begitu? Jemaat dikasih Tuhan. John Stott di dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan Kristen, 9 bahan pemahaman Alkitab untuk pribadi dan kelompok. Dalam bukunya ini ia berkata, para pemimpin dibutuhkan di setiap area kehidupan. Adalah mereka yang memberi pengaruh di komunitas masing-masing. Baik guru di lingkungan sekolahnya, mahasiswa di lingkungan kampusnya, orang tua di rumahnya, seorang bos di tempat pekerjaannya, seorang pegawai di tempat ia bekerja, dan yang lain-lainnya. Jika kita melihat dari sini bahwa seorang yang memimpin harus memberikan sesuatu hal yang bermanfaat, sesuatu hal yang memberikan dampak bagi orang-orang di sekitarnya. Jika demikian, apakah kita orang biasa, orang yang tidak menempati sebuah jabatan tertentu adalah seorang pemimpin? Jemaat dikasih Tuhan, jika kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Berkata, kamu adalah garam dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan banyak orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Ini adalah suatu panggilan bagi semua orang. Panggilan bukan hanya bagi beberapa orang, bukan hanya bagi orang-orang yang menduduki sebuah jabatan tertentu ataupun orang-orang yang menduduki sebuah kedudukan tertentu, tetapi panggilan ini menyeluruh bagi semua orang percaya. Nah, jika kita kaitkan dengan kepemimpinan, apakah kita seorang pemimpin? Jemaat dikasih Tuhan, jika kita lihat dari hal ini, maka kita semua adalah seorang pemimpin. Kenapa? Karena Tuhan memberikan suatu hal yang ingin kita lakukan di tengah-tengah kehidupan banyak orang. Untuk semua orang melihat dan memuliakan Tuhan melalui sikap kehidupan kita. Seorang pemimpin pun melakukan hal demikian. Jadi artinya kehidupan semua orang adalah pemimpin. Entah ya di pemimpinan di sebuah perusahaan, kepemimpinan di tempat pelayanan, kepemimpinan di rumah tangga, di keluarga, dan terlebih memimpin diri kita sendiri. Cuma dikasih Tuhan, jika kita melihat di dalam Alkitab, ada banyak orang-orang yang memimpin di dalam bidangnya masing-masing. Di antaranya seperti Adam dan Hawa. Tuhan percayakan mereka untuk mengelola Taman Eden. Tuhan percayakan mereka untuk berada di taman itu, menikmati berkat kemurahan Tuhan. Tetapi mereka tidak bisa memimpin diri mereka. Mereka jatuh di dalam dosa dan mereka jatuh di dalam satu hal yang luar biasa, berakibat bagi banyak orang, semua orang jadi berdosa. Artinya semua orang kehilangan kemuliaan Allah tanpa disadari. Ternyata ketika seorang memimpin, banyak orang atau diri sendiri mempunyai pengaruh atau berdampak terhadap kerajaan Allah. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di dalam kepemimpinan yang kita jalani masing-masing, di dalam bidang profesi yang kita lakukan. Hal itu sangat mempengaruhi keberadaan kita, identitas kita sebagai orang percaya. Jika kehidupan kita, orang lain melihat, mengenal kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang mengenal kepada Tuhan, tetapi di dalam kepemimpinan kita tidak memancarkan seperti orang yang mengenal Tuhan. Orang lain bukan menjadi ingin mengasihi Tuhan, melainkan membenci Tuhan. Karena melalui sikap kehidupan orang percaya memimpin tidak berdasarkan dari apa yang seharusnya dilakukan. Inilah sesuatu hal yang berdampak di dalam kehidupan kita. Artinya kita tidak bisa menjadi berkat bagi banyak orang jika kita tidak melakukan seperti kewajiban yang seharusnya Tuhan inginkan bagi kita. Jemaat dikasih Tuhan, bagaimana dengan kepemimpinan kita di bidang masing-masing? Dan bagaimana caranya agar kita dapat menjadi berkat, memancarkan terang kasih Tuhan? Saya mengajak kita untuk merenungkan dua hal yang harus kita
sadari dan pikirkan bersama. Yang pertama adalah memiliki hati seorang pelayan dan hamba. Ketika para murid Tuhan Yesus tidak mengerti dan tidak memahami akan arti bahwa Tuhan Yesus akan menegakkan kerajaan Mesiani. Di antara murid Tuhan memikirkan suatu jabatan kedudukan tertentu. Dan di dalam perjalanan mau menuju ke Yerusalem, Yohanes dan Yakobus datang kepada Yesus. Dia berkata, jika kita lihat di dalam ayat yang ke-37, dia berkata demikian, "Perkenankanlah kami duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Mereka menginginkan suatu kedudukan. Mereka menginginkan suatu tempat sebagai seorang yang luar biasa di samping Tuhan. Mereka berpikir bahwa Tuhan akan menegakkan kerajaan yang mereka pikirkan secara pemikirannya. Tetapi mereka tidak memahami dan tidak mengerti bahwa apa yang Tuhan bicarakan. Bahwa Tuhan mengatakan bahwa ini bukan suatu hal yang biasa, tetapi berbicara tentang kerajaan Allah. Kita lihat di dalam konteksnya. Di situ Tuhan mengatakan bahwa di sini bukanlah berbicara tentang suatu hal kerajaan menurut pemikiran manusia. Maka jawab Tuhan Yesus kepada mereka dengan lembut. Tuhan mengatakan, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Di sini Tuhan mengatakan bahwa siapa yang ingin menjadi yang terbesar, yang terkemuka, hendaklah yang menjadi seorang pemimpin pelayan, memiliki hati yang melayani dan memiliki hati seorang hamba. Suatu ketika ada seorang pemilik sebuah perusahaan ingin mencari pegawai untuk membantu di tempat usahanya. Ketika ia mau menginterview orang yang akan bekerja, maka pagi-pagi hari ia lebih cepat datang ke kantor. Dan sebelum pegawai-pegawai yang lain datang, ia sudah datang. Dan ia mengambil kain pel, lalu ia mengepel di beberapa ruangan dan sampai di depan pintu utama masuk mereka. Tiba-tiba datang seorang pria dan dengan tidak ada menegur sama sekali, ia melewati orang yang sedang mengepel itu. Dan yang mengepel ini ia berkata, "Selamat pagi Pak, ada keperluan apa dan mau ketemu dengan siapa?" Dengan gagah beraninya orang itu berkata, "Saya mau ketemu bos, saya akan bekerja di tempat ini karena saya akan diinterview sebentar lagi." Dengan gagahnya, dengan luar biasanya ia bangga. Bahkan ia menunjukkan kesombongannya terhadap seolah seorang pegawai yang hanya bertugas mengepel. Lalu yang mengepel ini dia berkata, "Oh silahkan Pak, masuk di dalam ruangan di sana. Silahkan menunggu di sana, nanti bosnya akan datang." Lalu ia masuk di dalam ruangan, ia menunggu di sana. Orang itu kembali ke tempat yang mengepel di depan pintu utama mereka. Datanglah orang yang kedua. Dan orang kedua ini bertanya, "Permisi Pak." "Oh ya silahkan." Orang yang mengepel itu menjawab, "Ada yang bisa dibantu?" Dia berkata, "Pak, saya mau bertanya, di mana tempat untuk orang akan bertemu dengan bos ketika diinterview?" Orang yang mengepel ini berkata, "Oh tempatnya di sana Pak." Ia menunjukkan jalannya. Dan dia berkata, "Maaf Pak, sepertinya saya menunggu sebentar di luar. Karena lantainya masih basah dan saya tidak ingin menginjak lantai ini karena Bapak sudah berjerih payah membersihkannya." Orang itu menunggu sebentar di luar. Ketika sudah kering, maka orang yang mengepel ini mengantar ia masuk ke dalam. Dan ia duduk di dalam. Dan ketika beberapa waktu kemudian
ia datang ke dalam ruangan itu. Ia menggunakan jas, ia rapi sekali. Dan ia berkata kepada mereka, saya akan menerima orang yang bekerja di tempat ini. Tetapi saya tidak menerima orang yang memimpin satu buah jabatan tertentu berdasarkan dari apa yang ia kehendaki, dari apa yang ia inginkan sesuai dengan keinginannya sendiri. Bukan berdasarkan dari hati yang tulus, tetapi berdasarkan daripada keangkuhannya, berdasarkan daripada kesombongannya. Dan saya memilih orang yang kedua, yaitu orang yang baik hatinya, orang yang sungguh-sungguh mau melakukan tanggung jawabnya dengan memperdulikan orang lain, karena ia menganggap bukan biasa-biasa di dalam apa yang akan ia lakukan. Cuma dikasih Tuhan. Demikian juga di dalam kepemimpinan kita, di dalam jabatan yang kita lakukan, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hendaknya kita pun memiliki hati seorang pelayan dan hati seorang hamba yang tidak memikirkan tentang kehidupan kita pribadi saja, tetapi kita memikirkan tentang kehidupan orang lain yang kita pimpin. Karena kita meneladani bahwa Tuhan mengatakan, teladanilah seperti apa yang sudah ia lakukan. Sebab ia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini artinya bahwa contoh teladan yang harus dimiliki oleh seorang percaya, yaitu memiliki teladan seperti Tuhan yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu yang berikan contoh yang luar biasa. Ia datang bukan untuk ingin dilayani, tetapi ia melayani banyak orang. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana di dalam kehidupan kita semua? Bagaimana cara kepemimpinan kita? Apakah di dalam kepemimpinan yang kita jalani saat ini telah dilakukan di atas dasar dengan tangan besi, kuasa yang keras, atau berdasarkan dari teladan yang Tuhan Yesus berikan? Kenapa hal ini kita harus pikirkan bersama-sama? Karena di dalam kepemimpinan kita sangat memberi dampak dan pengaruh atas orang-orang yang kita pimpin. Di dalam perusahaan, tempat kita bekerja, keluarga kita, dan yang lainnya. Ini sangat mempengaruhi. Apakah kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang, atau sebaliknya kita menjadi satu hal, orang menjauh daripada Tuhan. Yang kedua adalah fokus kepada tujuan. Fokus utama Tuhan Yesus datang ke dunia bukanlah untuk sebuah prestasi atau kekuasaan, melainkan kepada sebuah tujuan, yakni karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini tujuan utama Tuhan. Bagaimana dengan tujuan di dalam kepemimpinan kita? Apakah kepemimpinan kita pun memiliki satu tujuan, yaitu untuk menyatakan kerajaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan orang-orang di sekitar kita? Jika kita memiliki satu tujuan yang sama, maka kita pun akan memiliki karakter seperti Tuhan. Menginginkan supaya orang-orang di sekitar kita mengenal Tuhan. Sehingga di dalam apapun yang kita lakukan, entah sikap kita, perbuatan kita, tindakan kita, maka didasari daripada apa yang Tuhan kehendaki, didasari atas takut akan Tuhan, didasari atas kasih kita kepada mereka. Bahkan jika kita melihat di dalam Kolose 3 ayat 1 mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Karena hidup kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Maka fokus utama kita bukanlah kepada hal-hal duniawi. Dan kepemimpinan kita bukan diutamakan kepada hal-hal duniawi. Tetapi kita harus menilai, mempertimbangkan dan memikirkan bagaimana caranya agar orang-orang di sekitar kita dapat mendengar kabar baik. Bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada hal yang baru. Di dalam Yesus memberikan jaminan yang luar biasa.
Lalu bagaimana dengan kepemimpinan kita? Apa fokus utama di dalam hidup kita? Apakah duniawi ataukah kerajaan Allah? Maka fokus utama kita ini akan mempengaruhi kehidupan kita, akan mempengaruhi sikap dan tindakan kita di dalam melakukan sebuah kepemimpinan di tengah-tengah kehidupan banyak orang. Ada sebuah video yang akan kita lihat. Di dalam video ini mengisahkan bagaimana perbedaan seorang bos dan seorang leader, yaitu seorang pemimpin yang sungguh-sungguh. Mari kita saksikan bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kepemimpinan yang kita jalani saat ini, mari kita melayani oleh hati sebagai seorang pemimpin yang melayani dengan hati yang tulus, dengan hati seorang hamba. Dan senantiasa selalu ingat bahwa jangan sampai lupa tujuan utama kita yang Tuhan percayakan adalah menyatakan kebesaran Tuhan di tengah-tengah orang di kehidupan kita. Biarlah melalui kepemimpinan kita, melalui tanggung jawab yang kita lakukan, banyak orang mengenal dan merasakan sebagaimana bahwa ada kasih Tuhan di tengah-tengah apa yang kita perbuat. Ada kemurahan Tuhan melalui sikap hidup kita. Karena kita pemimpin-pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang ingin dilayani. Demikianlah di dalam kehidupan pribadi kita. Biarlah kita semakin hari semakin memancarkan terang kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang indah mengingatkan kami bahwa sebagai pemimpin-pemimpin di dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing, biarlah kami pun dapat senantiasa memancarkan terang kasih Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kami dapat merasakan kemurahan Tuhan, dapat merasakan anugerah Tuhan, dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera. Karena kehidupan kami berdasarkan daripada hati yang melayani dan hati seorang hamba yang datang bukan untuk ingin dilayani, tetapi kami adalah seorang yang ingin melayani di dalam tanggung jawab kami masing-masing. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah kiranya kuat kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kami, memberikan pencerahan dan pemahaman semakin mendalam di dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga ya Tuhan datang ke hadapan-Mu, bersama-sama berdoa, menyerahkan untuk keadaan yang saat ini terjadi dan dihadapi oleh banyak orang dan juga orang-orang percaya, di mana menghadapi pandemi COVID-19, dan kami menyerahkan semuanya yang saat ini terjadi. Biarlah kiranya Tuhan yang berkenan menolong di dalam kehidupan kami, supaya kami tetap setia, tidak goyah,
bahkan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk dapat melalui hari-hari kami, untuk dapat menjalani hari-hari kami dengan tetap takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan dimampukan untuk memancarkan terang kasih Tuhan. Bahkan untuk kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh jemaatmu, di dalam kesulitan ekonomi, di dalam kesulitan usaha pekerjaan, di dalam permasalahan yang lainnya juga, kiranya Tuhan berikan kami kekuatan untuk dapat melaluinya, menghadapinya. Bahkan jika berkenan pula, kiranya Tuhan berikan jalan keluar bagi kami, sehingga kami dapat merasakan kemurahan-kemurahan Tuhan. Dan juga tolong Engkau ya Tuhan, memberkati usaha pekerjaan yang kami lakukan, memberkati keluarga kami, bahkan berkati semua yang kami lakukan. Biarlah kiranya apapun yang menjadi tanggung jawab sebagai orang percaya diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan, sehingga memancarkan terang-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, juga untuk pemerintahan, untuk aparat keamanan dan tim medis yang sedang berjuang. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Biarlah kehadiran mereka dimanapun Tuhan mempercayakannya, di dalam tanggung jawab yang mereka pikul, yang mereka lakukan saat ini. Kiranya juga Tuhan yang menolong, berikan kekuatan agar mereka dapat melakukannya dengan penuh sukacita, dengan penuh kekuatan dari Tuhan. Bahkan tolong Tuhan menjaga, menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa kami ini. Biarlah kiranya kasih setia, penyertaan dan pemeliharaan daripada Tuhan yang senantiasa memberkati di dalam hidup kami. Dan kami akan akhiri doa kami dengan doa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami. Hendaklah kita bersama-sama mengatakan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.